Halo sahabat ekonomi, pernah gak sih kalian belanja online lalu tanpa sadar beli produk impor murah dari luar negeri? Nah, di balik ini harga murah itu ada cerita penting tentang bagaimana produk lokal kita sedang menghadapi tantangan besar. Ya, benar banget. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana produk lokal khususnya dari UMKM harus bersaing ketat dengan barang-barang impor, murah terutama di Cina. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Perdagangan internasional memang menjadi pilar penting bagi ekonomi modern yang ada di Indonesia. Lewat ekspor dan impor, negara bisa memenuhi kebutuhannya dari memperluas pasar dan juga memperluas perdagangan. Tapi ada sisi lainnya juga. Khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia, perdagangan bebas bisa muncul dari tantangan dan juga salah satunya masuk dari bahan atau produk impor dan subsidi dari negara-negara lain, terutama dari negara Cina, produk impor dari Cina dan juga pemasaran yang ada yang produk seperti pakaian, mainan dan juga alat rumah tangga yang kita pakai ini sangat murah. Akibatnya, pelaku UMKM kita kesulitan bersaing, produknya kalah harga dan kalah kuantitas. Bahkan beberapa sektor industri kecil mulai menurun produktivitasnya. Untungnya, pemerintah gak tinggal diam. Beberapa strategi sudah diterapkan. Apa saja? Pertama, pemerintah menetapkan biaya masuk ataupun aliansi anti-dumping untuk produk yang dijual terlalu murah. Nah, yang kedua, penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, untuk memastikan produk impor punya kualitas sesuai standar. Ketiga, kampanye nasional seperti bangga terhadap buatan Indonesia untuk mendukung dan juga mendorong masyarakat memakai produk dalam negeri. Dan yang keempat, ada juga insentif bagi UMKM seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan digitalisasi, dan subsidi produksi. Contoh konkretnya bisa kita lihat dari kasus impor tekstil dan baja dari Cina. Barang-barang ini dijual sangat murah dan industri lokalnya nyaris kolaps. Untungnya, bea masuk anti-dumping segera diterapkan. Sebagai mahasiswa, kami melihat perlindungan terhadap produk lokal bukan sekedar soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan. Kalau produk lokal kalah saing, industri nasional bisa runtuh, lapangan pekerjaan hilang, dan juga kemandirian ekonomi pun juga terancam. Maka kami mendukung langkah pemerintah, namun kami juga mengusulkan beberapa hal penting. Nah, yang pertama, ada pengawasan lebih ketat di e-commerce dan platform digital. Nah, untuk yang kedua, itu ada edukasi konsumen agar lebih sadar pentingnya beli produk lokal. Nah, untuk yang ketiga, itu ada dukungan teknologi untuk UMKM agar kualitas produknya makin baik. Kalau soal harga, produk impor memang kelihatan lebih murah. Tapi pernah nggak sih kita mikir, murah itu karena apa? Dan kualitasnya kayak gimana? Coba kita bandingkan sebuah baju batik impor yang dijual di e-commerce. Bisa kamu dapatkan dengan harga sekitar 40 ribuan. Motifnya memang mirip batik, tapi dibuat dengan teknik cetak massal, bukan teknik tradisional. Bahannya tipis dan setelah dicuci beberapa kali, warnanya mulai pudar. Sekarang, lihat batik buatan pengrajin lokal. Harganya mungkin di atas 100 ribu, tapi ada alasan kuat di baliknya. Dibuat dengan teknik cap, bahkan tulis yang rumit, dengan bahan kain yang nyaman, dan pewarna yang ramah lingkungan. Bukan soal kualitas, tapi juga nilai budaya. Setiap motif punya cerita, setiap goresan punya makna. Jadi, murah itu belum tentu lebih untung. Kadang kita justru bayar lebih mahal untuk produk yang cepat rusak dan nggak punya nilai lebih. Yang lebih keren lagi, ternyata banyak loh produk lokal yang justru diakui dunia. Ini buktinya. Bukan cuma mampu bersaing, banyak produk lokal kita yang justru laris di pasar internasional. Misalnya kopi Gayo dari Aceh dan kopi Toraja dari Sulawesi.
Keduanya jadi incaran di kafe-kafe Amerika dan Jepang. Kerajinan kayu dari Jepara dengan detail ukiran khasnya diekspor ke Timur Tengah dan Eropa sebagai produk premium. Bahkan sabun organik buatan UMKM lokal yang dikemas menarik sudah masuk pasar ekspor ke Korea dan Australia. Semua ini bukti bahwa produk Indonesia nggak kalah. Yang dibutuhkan hanyalah dukungan, promosi, dan tentu saja kepercayaan dari kita sebagai konsumen. Kalau dunia aja percaya produk lokal, masa kita sendiri nggak bangga? Perdagangan internasional itu penting, tapi produk lokal juga harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan perlindungan yang tepat, kita bisa pastikan UMKM kita tumbuh bersaing secara sehat. Mari jadi bagian dari solusi. Ayo bangga dan dukung produk buatan Indonesia.